Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Nasruddin dengan NIM 4112222045. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan judul Sistem Kasir Pemesanan Cheese Chicken dengan C++. Di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang diampu oleh dosen Ibu Bias Yulisageni MKom. Di program ini nantinya akan menerapkan fitur-fitur seperti login, menulis pesanan baru, menampilkan pesanan, nota pembayaran, menandai sajikan pesanan, dan juga logout. Di sini terdapat sebuah flowchart. Kita mulai dari start. Di sini kita mempunyai 5 kesempatan untuk login. Jika login kita gagal, maka kesempatan tersebut akan berkurang 1 kali. Dan kemudian jika login kita berhasil, maka akan langsung mengakses ke menu utama. Nah, di menu utama kita akan diminta untuk menginputkan pilihan. Yang pertama, kita akan memilih nomor satu, yaitu pesanan baru. Nah, di dalam proses pesanan baru, kita itu harus menginputkan nama dan juga menu makanan. Kemudian kita akan melakukan proses pembayaran. Di situ juga terdapat sebuah validasi apakah pembayarannya itu cukup atau tidak. Nah, ketika kembaliannya itu cukup, maka pesanan akan ditambahkan ke dalam antrian dan juga akan menampilkan sebuah struk pembayaran. Jika kita memilih menu 2, yaitu sajikan pesanan, nah di situ terdapat proses untuk menandai pesanan jika sudah disajikan dan juga terdapat sebuah konfirmasi apakah pesanan tersebut sudah disajikan atau belum. Kemudian jika kita memilih menu 3, di situ terdapat proses tampilkan pesanan, maka pesanan yang ada di dalam daftar antrian itu akan ditampilkan. Kemudian jika kita menginputkan menu 4, di situ terdapat sebuah proses untuk pembatalan pesanan. Nantinya di situ akan menampilkan daftar pesanannya, kemudian kita akan memilih nomor pesanan yang akan di-delete. Kemudian akan ada konfirmasi apakah pesanannya benar-benar akan dihapus atau tidak. Kemudian, jika kita menginputkan nomor 5, di situ terdapat sebuah proses logout. Dalam proses logout, kita akan diminta konfirmasi apakah benar-benar akan logout atau tidak. Jika benar-benar akan logout, maka akun akan keluar dan juga program akan keluar. Nah, jika kita menginputkan menu lebih dari 5, maka inputan tidak akan valid dan akan kembali ke dalam menu utama. Oke, pertama kita akan mendefinisikan sebuah library atau pustaka apa saja yang akan kita gunakan di dalam suatu program. Kemudian di sini terdapat username account dengan nilainya itu Dery, kemudian ada juga variabel password dengan nilainya itu 12345. Nah, ini tuh digunakan untuk akun kita untuk login ke dalam program. Kemudian di sini terdapat function get current date. Nah, function ini tuh akan menampilkan tanggal saat ini dengan formatnya itu hari, bulan, tahun. Kemudian di bawahnya ada function login. Di dalam function login kita akan mengimplementasikan jumlah maksimum si pengguna itu akan melakukan login. Nanti di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Yang mana jika username dan passwordnya itu sesuai dengan ini, maka akan menampilkan login berhasil. Dan jika salah satunya itu
salah atau berbeda, maka username dan password itu valid. Kemudian akan mengurangi jumlah kesempatan loginnya. Yang tadinya kesempatannya 5 berarti menjadi 4 kali. Kemudian jika kesempatannya atau 5 kali gagal semua, maka maksimum login attempt sudah dicapai. Kemudian akan keluar. Oke, di sini terdapat sebuah struct dengan nama pesanan. Nah, di dalam struct ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada variabel dengan tipe data integer, namanya itu nomor pesanan. Kemudian ada juga variabel integer, tipe datanya itu integer, namanya jumlah. Kemudian ada juga string, nama pelanggan. Kemudian item makanan dengan tipe data string, kemudian harga dengan tipe data float. Kemudian ada juga nih pointer next yang menunjukkan ke pesanan ke struct yang ini ya. Kemudian ada juga disajikan dengan tipe data boolean. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu utama. Di sini ada integer main, berarti ini adalah function utama kita. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah proses login. Ketika loginnya itu tidak berhasil, maka program akan keluar. Dan jika loginnya itu berhasil, maka kita akan menuju ke menu utama. Di menu utama ini, user bisa memilih menu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita menggunakan switch case untuk menangani inputan dari pengguna. Pengguna memasukkan atau menginputkan nilai 1, maka program akan memanggil fungsi pesanan baru. Nah, di mana fungsi pesanan baru? Nah, fungsi pesanan baru itu ada di ini. Fungsi pesanan baru. Fungsi pesanan baru itu digunakan untuk membuat sebuah pesanan baru ya, sesuai namanya pesanan baru. Nah, di sini akan meminta nama pelanggan, kemudian menu apa aja nih yang dia pilih. Kemudian akan jumlahnya juga, dia memilih menu itu jumlahnya berapa. Nah, kemudian dia akan menghitung total harganya berapa. Setelah dihitung total harganya, dihitung juga PPN-nya sebanyak 10%. Kemudian akan ditambahkan dengan total harga pesanan tadi, yang akan menjadikan biaya yang harus dibayar oleh si pelanggan tadi sini. Kemudian nanti akan meminta inputan berupa uang yang dibayar pelanggan itu berapa. Nah, setelah itu nanti akan memanggil fungsi cetak struk. Nah, memanggil fungsi ini. Di dalam fungsi ini nanti akan mencetak sebuah struk pembayaran. Ada nomor pesanan, tanggal, pelanggan, kemudian ada juga item makanannya apa. Ini nomor pesanan, item makanannya apa, kemudian ada jumlahnya berapa, harganya juga berapa. Kemudian ada harga pesanan, dirinciin lagi PPN-nya 10% itu jadi berapa. Kemudian ada total harga, dibayar, dan juga kembalian. Kemudian ada juga sajikan pesanan. Hanya menampilkan atau hanya menandai status pesanan. Jadi pesanannya itu udah disajiin apa belum. Hanya menandainya saja. Kemudian jika pengguna memasukkan nilai 3,
dia akan memanggil fungsi tampilkan pesanan. Kita lihat tampilkan pesanan fungsinya. Oke, ini dia function tampilkan pesanan. Function tampilkan pesanan ini akan menampilkan daftar pesanan yang ada. Yang ditampilkan itu nomor pesanan, kemudian pelanggannya siapa, item makanannya apa, kemudian jumlahnya, dan juga statusnya. Statusnya itu udah disajiin apa belum gitu. Kemudian jika pengguna memilih nomor menu ke-4 yaitu batalkan pesanan, maka akan memanggil fungsi batalkan pesanan. Lihat fungsinya. Nah, jika kosong ya nggak bisa dibatalin, kosong. Nah, kemudian jika ada pesanannya, maka function tampilkan pesanan ini akan ditampilkan dulu. Tampilin dulu pesanannya, kemudian masukin nomor yang mau dibatalin. Tetapi di sini ada pengecualian. Jika nomor pesanan tersebut sudah disajikan statusnya, maka tidak bisa dibatalkan. Jadi yang bisa dibatalkan itu nomor pesanan dengan status belum disajikan, itu bisa. Oke, kemudian di sini ada menu kelima yaitu logout. Nah, di menu logout itu nanti akan memanggil fungsi logout ya. Ketika user input 5 nih, maka akan memanggil fungsi logout. Oke, fungsi logout ini nanti akan mencetak atau menampilkan login out. Kemudian dia akan meminta konfirmasi apakah kita itu benar-benar pengen logout atau hanya kepencet. Nah, kalau misalnya emang benar-benar pengen logout, ya nanti akan diarahkan ke fungsi login, diarahkan ke function login. Nanti akan diarahkan ke sini, kemudian akan diminta memasukkan username itu 0. Nah, di halaman login kan nanti disuruh diminta untuk memasukkan username dan juga password. Nah, di username itu cukup ketik 0, maka akan langsung keluar. Nah, kemudian kalau misalnya dia hanya kepencet, dia bisa menekan tombol N atau apa saja, itu bisa, dan akan langsung ke menu utama tadi. Nah, maka akan langsung ke menu utama ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan running program ini. Lama ya. Oke, username-nya sesuai yang ini. Nah, passwordnya. Oke, yang pertama pesan makanan baru, nama pelanggan, juga jumlahnya 1, selesai. Kita bayar pakai 25.000. Nah,
Harga pesanannya itu 18.500 dengan PPN itu 10% ya, 10%-nya segini. Oke. Kemudian akan mencetak struk pembayaran. Habis itu langsung ke menu utama. Kita tampilkan pesanan. Di sini sudah masuk ya daftar pesanannya itu. Pesanan pertama itu ada ini yang pelanggan aset. Kemudian kita tambahkan lagi pesanannya. Pesan ini satu saja, bersama banyak uang yang ada. Kemudian masukkan uangnya 20.000 misalnya, akan langsung ke set pembayaran. Kita tampilkan pesanan. Sini udah masuk nih. Yang kedua, statusnya belum disajikan. Oke, kita sajikan pesanan ya. Yang akan disajikan pesanan satu yang disajikan. Oke, tampilkan. Oke, sudah masuk disajikan. Kita batalkan yang disajikan tuh, nggak bisa. Pesanan yang sudah disajikan itu tidak dapat dibatalkan. Oke, kita batalkan yang belum disajikan. Pesanan 2 dibatalkan. Oke, dibatalkan. Kita lihat lagi. Oke, sudah hilang. Oke, download. Oke, username 0. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada kritik atau saran, teman-teman bisa komen di bawah. Kamsahamnida.